Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Akhwani fillah rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan aktivitas kita sebagai seorang muslim, selalu menuntut ilmu karena ini menjadi kewajiban kita. Selamat dan tidaknya seorang hamba tergantung dengan tingkatan dia dalam menuntut ilmu. Karena salah satu hadis menyebutkan Nabi SAW pernah bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fi ilma, sahalahullahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menuntut jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan untuk menuju surga. Salawat serta salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi kita Muhammad SAW beserta para sahabat beliau dan orang-orang yang istiqomah menjalankan sunnah beliau. Tayyib ikhwani fiddin rahimakumullah, masih kita dalam pembahasan tentang perkara-perkara yang bisa menyebabkan kita masuk ke dalam kesyirikan atau sebagai wasilah untuk menuju kepada kesyirikan. Di pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang al-istisqa'u bil anwa', yaitu menisbatkan hujan itu dengan beberapa bintang, yang dimana itu memiliki hukum sampai kepada tingkat kesyirikan jika seandainya kita menggantungkan hujan itu disebabkan karena adanya bintang-bintang bukan atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian pada poin yang ke-9 ini yang akan kita bahas adalah menisbatkan nikmat kepada selain Allah. Dan ini juga masuk ke dalam kategori kesyirikan jika seandainya segala nikmat yang kita dapatkan itu kita nisbatkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Thayyib jamaah rahimakumullah. Kita tahu bahwa berbagai fasilitas yang kita dapatkan di dunia ini, baik dari sisi materi maupun non materi, seperti contohnya kesehatan, kesenangan, kebahagiaan, keluarga, dan yang lain sebagainya, maka ini adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat yang ke-53, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Maka berapa banyak nikmat yang telah engkau dapatkan, maka itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kewajiban kita hanya 3 dalam masalah nikmat ini. Pertama adalah meyakini bahwa nikmat ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah kita memuji Allah dengan lisan kita atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Serta yang ketiga adalah dengan menggunakan nikmat itu sebagai sarana prasarana kita untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam kitab Tamhid Syekh Abdul Aziz Al-Syekh hafizahullah taala, beliau mengatakan bahwa seseorang tidak disebut sebagai syukrun nikmah, orang yang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala sebelum ia memenuhi 3 perkara ini, yaitu yang pertama adalah meyakini bahwa nikmat ini dari Allah, yang kedua adalah dia selalu memuji dengan lisannya, dan yang ketiga adalah dia gunakan nikmat Allah ini sebagai sarana prasarana untuk menjalankan ketaatan kepadanya. Nah, jika salah satunya ataupun ketiga-tiganya hilang, berarti dia telah kufrun nikmah. Apalagi di poin yang pertama, yaitu menisbatkan nikmat itu bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini bisa menyebabkan seorang hamba ini menjadi kufur terhadap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Sebagaimana contoh di pembahasan kita yang sebelumnya, jamaah sekalian rahimakumullah. Ya, contoh di mana tentang hukum menisbatkan hujan kepada bintang
di mana ada yang menunjukkan bahwa hujan tersebut adalah datangnya dari beberapa bintang tertentu. Padahal perkara ini sangat salah sekali. Karena Allah lah yang subhanahu wa ta'ala yang telah menghendaki datangnya hujan. Dan Allah pula yang menghendaki bahwa hujan itu tidak bisa turun. Jadi jamaah rahimakumullah, ketika kita menisbatkan hujan kepada selain Allah, maka kita berarti telah mengkufuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, karena hujan bagian daripada nikmat dan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan pembicaraan ini telah kita sebutkan di pertemuan kita sebelumnya. Tayyib jamaah rahimakumullah. Beliau Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala dalam kitab ini Al-Irsyad ila Sahih al-I'tiqad mengatakan bahwa mengakui karunia dan nikmat Allah lalu mensyukurinya ini merupakan salah satu bagian pokok dari akidah. Makanya Al-Syekh hafizahullah ta'ala beliau mengatakan bahwa seseorang yang tidak memenuhi 3 syarat yang telah kami sebutkan tadi, maka itu bisa mengurangi ketauhidan Allah kepada Allah subhanahu wa ta'ala ataupun menghilangkan tauhidnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya ini masuk ke dalam poin akidah, sangat penting sekali, ya. Karena barang siapa menisbatkan nikmat kepada selain pemberinya kepada Allah, berarti dia telah kafir kepadanya dan telah menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan menisbatkannya kepada selainnya. Makanya di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-83 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya'rifuna ni'matallahi thumma yunkirunaha. Mereka mengetahui nikmat Allah, kemudian mereka mengingkarinya. Wa aktsaruhumul kafirun, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang kafir. Tahu bahwa itu nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Tapi mereka ingkar terhadap nikmat tersebut. Maka sebagian ulama tafsir menyebutkan bahwa maknanya adalah mereka tahu bahwa nikmat ini dari Allah subhanahu wa ta'ala dan Allah yang memberikannya kepada mereka, tetapi mereka ingkar dengan mengaku mendapatkannya dari hasil jerih payah mereka sendiri, atau dari leluhur mereka, atau dari keluarga mereka, ya. Dengan mereka mengatakan kalau tidak ada fulan, kalau bukan karena si fulan, niscaya tidak ada begini dan tidak terjadi begini, ya. Ada pula dengan kalimat bahwa ini berkat bantuan si fulan, ini berkat bantuan sesembahan kami, ini berkat bantuan saudara kami, ini berkat bantuan teman kami. Kalimat-kalimat yang seperti ini berarti telah menisbatkan apa yang telah ia dapatkan itu kepada selain Allah. Padahal seharusnya ini harus dinisbatkan kepada Allah. Harusnya kita katakan bahwa ini merupakan nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala, ya, begitu, ya. Nah, inilah orang-orang yang menisbatkan nikmatnya kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala yang mereka agungkan. Mereka lupa terhadap sumber nikmat tersebut yang benar, yang memberikan nikmat dalam arti yang sebenarnya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Ada contoh lain yang menisbatkan dalam safar mereka, dalam bahtera mereka, ya, ketika mereka berada di atas kendaraan dan mereka mendapatkan keselamatan, mereka sampai di tujuan dengan selamat, maka mereka akan mengatakan bahwa kalau di lautan misalnya anginnya juga cukup bagus dan nahkodanya pintar, wah itu sopirnya pintar tuh, jadi bisa cepat, ya, tuh karena yang mengendarai sepeda motor lihai sehingga bisa datang ke kantor cepat, dan yang lain sebagainya, ya. Terkadang kalimat ini sering kita ucapkan dalam kehidupan kita. Berkat istriku jadi aku dipuji oleh orang lain karena kepandaian dia dalam memasak. Maka ini semua sering kita ucapkan dengan lisan kita, ya. Kita tidak sadar bahwa ucapan-ucapan seperti ini, ya, bisa menyebabkan kita telah kufru nikmah, ya. Apalagi kita, ya, yakini dalam hati bahwa itu bukan dari Allah subhanahu wa ta'ala, sudah, ini bisa menjadikan kita kufur nikmah.
Hati-hati jamaah rahimakumullah. Lisan ya, terkadang ya, dia lebih tajam daripada pedang. Dia bisa menjerumuskan kita ke dalam neraka. Makanya dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innal abda, sesungguhnya ada seorang hamba, la yatakallamu kalimat." Ketika dia mengucapkan beberapa kalimat, yang mana kalimat tersebut yahwi biha, dia merasa kalimat tersebut kalimat biasa-biasa saja. Tapi ternyata itu mengandung sukhtullah, mengandung murka dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab karena lisan itulah dia disungkurkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat penting sekali menjaga lisan, karena dengan lisan tersebut kita bisa terselamatkan dari api neraka, dan juga kita bisa tidak selamat dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain, barang siapa yang dia bisa menjamin dua lubang, yaitu lubang mulut dan lubang kemaluan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menjaminnya di surga. Ya. Artinya adalah dua sumber inilah yang kebanyakan manusia terjerembab ke dalam perbuatan dosa, sehingga seorang mukmin yang baik maka ia akan berbicara dengan baik pula. Dia akan meninggalkan ucapan-ucapan yang mengandung murka Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis menyebutkan bahwa ciri orang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, artinya dia tahu hari akhir, dia meyakini bahwa akan ada hari pembalasan, maka dia akan mengucapkan ucapan yang baik. Kalau dia tidak bisa mengucapkan ucapan yang baik, maka dia pasti akan diam. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia akan mengucapkan ucapan yang baik atau dia diam. Maka ini sifat orang yang beriman. Taib jamaah rahimakumullah. Nah, kalau kita lihat sekarang keadaan ataupun kejadian kita sekarang, sering terucap di lisan kita penisbatan terwujudnya sumber-sumber kebahagiaan dan nikmat yang kita dapatkan dan keselamatan dari mara bahaya tatkala kita di dunia ini, itu seringnya kita nisbatkan kepada usaha-usaha makhluk. Contohnya misal kepada usaha pemerintah atau pihak-pihak tertentu atau kemajuan ilmu dan teknologi. Kalau kita contohkan sekarang terkait virus yang menyebar di negeri kita khususnya, terkadang kita ya disibukkan dengan mencari ikhtiar yang sifatnya adalah non agama. Artinya adalah bahwa berikhtiarnya dengan menyandarkan kepada makhluk. Ya. Kita menunggu pemerintah begini, kita menunggu tim medis demikian, kita menunggu obat kok belum keluar tentang masalah virus corona ini. Kita tidak tahu bahwa yang menurunkan penyakit itu Allah. Harusnya kita lebih dekat lagi dan menjaga ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sedang menguji kita. Allah sedang menjadikan kita hamba-hamba yang nantinya di titik di mana kita akan butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang sangat mengherankan sekali jamaah rahimakumullah, saat-saat di mana kita mendapatkan musibah seperti ini tapi kita masih bermaksiat kepada Allah. Kita masih menjauhkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru seharusnya di momen-momen yang seperti ini kita harus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lebih giat lagi beribadah kepadanya. Terkhusus di bulan Ramadan ini, bulan yang ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan futihat abwabus sama, dibukanya pintu-pintu langit. Artinya ketika pintu langit dibuka, maksudnya adalah kebaikan sangat banyak sekali dan kita disuguhkan dengan ibadah-ibadah yang memiliki nilai pahala yang tinggi. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, walillahil utaqa'u minan nar.
dan Allah Subhanahu wa taala akan membebaskan hamba-hambanya dari api neraka. Wa dzalika fi kulli layalin kullih, dan yang demikian itu Allah Subhanahu wa taala lakukan pada setiap malamnya. Minimal jamaah rahimakumullah, andaikan penyakit ini lama belum terangkat, tapi di sisi lain kita mendapatkan penebusan dosa atas apa? Atas kesabaran kita dalam menjalani ujian ini. Oleh karenanya jamaah rahimakumullah, harusnya ketika kita mendapatkan musibah yang begitu berat, yang mungkin sebagian kita ada yang belum mengalaminya dengan musibah seperti ini, tapi ada dari orang tua kita yang sudah mengalaminya 20 tahun yang lalu. Mungkin terjadi virus yang hampir bersamaan dengan virus yang sekarang. Nah, kita yang belum mengalaminya, kemudian baru-baru ini kita mengalami, maka kita baru bisa merasakan. Dan seharusnya ini menjadi ajang bagi kita untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ajaban li amril mu'min." Menakjubkan sekali perkara seorang mukmin. Kenapa? Fa inna amrahu kullahu khair. Karena perkaranya semuanya baik. Ya. Apa saja perkaranya? In asabathu sarra, ya, jika dia mendapatkan kesenangan, syakara, dia akan bersyukur kepada Allah. Fakana khairan lahu, itu baginya. Wa in asabathu dharra, jika dia mendapatkan kesusahan, musibah, ujian, kesedihan, kegundahan, dan yang lain sebagainya, maka ia akan bersabar. Fakana khairan lahu, maka itu menjadi kebaikan baginya. Sehingga jemaah sekalian rahimakumullah, sekali lagi bahwa jangan sekali-kali kita menyandarkan terangkatnya, mengharapkan terangkatnya musibah ini, yaitu dengan menisbatkan kepada mungkin pemerintah, mungkin kepada obat tertentu atau yang lainnya. Mari kita sama-sama untuk menjaga diri kita masing-masing. Kita bantu, kita tolong pemerintahan kita dengan cara kita sebagai muslim, maka tugas kita adalah yaitu memohon dan terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya Allah Subhanahu wa taala mengangkat penyakit ini. Ya. Ini yang paling penting. Dengan wasilah beliau lah, dengan wasilah tim medis, mungkin dengan wasilah obat-obatan, itu semua sifatnya hanya wasilah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ya, Allah lah Subhanahu wa taala yang menciptakan sebab tersebut, sehingga dengan sebab-sebab tersebut jika kita bisa melaluinya dan bisa kita gunakan, maka sekali lagi ini semua atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, segala musibah yang menimpa pada diri kita pasti akan terselesaikan. Intinya adalah jemaah sekalian rahimakumullah, mewujudkan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah yaitu dengan cara kita menggunakannya untuk ketaatan kepadanya. Sekali lagi, inilah momen yang paling penting di bulan Ramadan. Jangan justru malah kita kendor untuk ibadah kepada Allah. Lebih semangat lagi. Ya. Dan dalam keadaan di mana sekarang apalagi kita sedang mendapatkan ujian yang seperti ini, maka doa-doa kita fa insyaallah akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian jemaah sekalian rahimakumullah. Ya, tayyib. Nah, beliau juga menyebutkan dalam kitab ini, kita kembali kepada kitab ini. Hendaknya seorang muslim hanya menisbatkan nikmat kepada Allah semata dan mensyukurinya. Benar. Ya. Sedangkan apa yang terjadi dari manusia, komunitas dan personil hanya sebatas sebab yang bisa membuahkan hasil dan tidak bisa, dan bisa juga tidak. Artinya adalah bahwa makhluk itu ya, itu sebatas bagian daripada sebab. Dan itu pun Allah Subhanahu wa taala yang menentukannya. Bisa berhasil dan juga bisa pula tidak berhasil. Ya. Ini. Nah, manusia diberi ucapan terima kasih sesuai dengan apa yang mereka usahakan, dan hasilnya hanya boleh dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebutkan dalam kitabnya yang mulia tentang orang-orang yang mengingkari nikmatnya atas mereka dengan menisbatkan apa yang mereka raih berupa harta dan nikmat kepada selain Allah. Bisa karena mereka merasa bahwa memang berhak atau kepada keahlian
pengetahuan dan kemahiran mereka. Ini seperti firman Allah Ta'ala yang Allah sebutkan dalam surat Fussilat ayat ke-50. Wala in adzaqnahu rahmatan minna min ba'di dharra'a mashathu la yaqulanna hadza li. Dan jika kami berikan kepadanya suatu rahmat dari kami setelah ditimpa kesusahan, maka pastilah dia akan mengatakan hadza li, ini adalah hakku. Ya. Maka hati-hati kita sebagai muslim, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat penyakit ini dengan segera. Ketika penyakit ini terangkat, jangan nisbatkan terangkatnya penyakit ini karena makhluk. Ya. Tapi kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka hati-hati, ya. Jangan sampai kita menyebutkan seperti yang sering kita dengar bahwa tim medis merupakan, ya, tim paling penyelamat, garda terdepan. Ya, hati-hati, karena bagi mereka yang awam, akhirnya mereka akan bergantung kepada makhluk. Kesembuhan mereka, keberhasilan untuk menuntaskan penyakit di negeri kita ini akhirnya digantungkan kepada makhluk. Tapi seharusnya kita bersikap bahwa mereka-merekalah yang menjadi sebab kita agar supaya penyakit kita ini terangkat di negeri yang tercinta ini. Harusnya demikian, agar supaya kita tidak terjerumus kepada kufrun nikmah yang mana datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam surat ini dan ayat ini memberikan contoh bagi kita. Ketika Allah memberikan rahmat, diangkatnya kesulitan, sehingga mereka orang-orang kufur akan mengatakan hadzali, ini dariku. Wa ma adunnu sa'ah qa'imatan wa la irji'tu ila rabbi inna li 'indahu lal husna. Dan ya, jika dikembalikan dan aku tidak yakin bahwa hari kiamat itu akan terjadi, akhirnya dia akan mengatakan demikian. Dan jika aku dikembalikan kepada Tuhanku, sesungguhnya aku akan memperoleh kebaikan di sisinya. Ya, saking semangatnya dia. Ya. Falanunabbi anna alladhina kafaru bima amilu walanudhiqannahum min adzabin ghalidh. Allah sebutkan orang-orang seperti ini adalah orang-orang kafir atas perbuatan mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan memberikan mereka adab yang sangat keras sekali bagi mereka sang pengingkar nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalimat hadzali, ini adalah hakku ini, yaitu aku mendapatkannya karena ilmuku, ya. Penyakit ini terangkat karena berkat si fulan, berkat si fulan, berkat si fulan. Nah, ini hati-hati. Ya, hati-hati. Cukup bagi kita mendoakan pemerintahan kita yang sedang berjuang untuk membantu kita agar supaya masalah ini bisa terselesaikan. Akan tetapi bentuk penyandaran kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa memohon kepada Allah agar supaya mereka-mereka, beliau-beliau, ya, pemerintah kita menjadi wasilah untuk terangkatnya penyakit yang telah menyebar ini. Jangan sampai kita bergantung 100% dengan mereka. Karena mereka-mereka sifatnya hanya sebab. Dan sebab ini pula datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini jamaah sekalian rahimakumullah, ya. Sehingga menjadi kewajiban bagi kita sebagai seorang muslim, ya, untuk memiliki keyakinan bahwa nikmat yang Allah berikan itu datang darinya. Ada sebuah riwayat yang mengisahkan, riwayat ini datang dari Imam Bukhari dan Muslim, ya, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengisahkan 3 orang, yang satu dalam keadaan memiliki penyakit kulit, ya, yang satu dalam keadaan dia tidak bisa tumbuh rambutnya, dan yang satu dalam keadaan buta. Jadi ketiga-tiganya ini sudah miskin tapi memiliki kekurangan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala datangkan kepada mereka seorang malaikat dalam wujud manusia. Kemudian ketiga-tiganya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
ya, yang tadinya botak menjadi berambut, yang tadinya punya penyakit kulit menjadi sembuh, dan yang tadinya buta kemudian menjadi bisa melihat. Kemudian ketiga-tiganya ini pun diberi nikmat, yaitu diberi seekor binatang ternak, yang akhirnya binatang ternak itu dengan berjalannya waktu bisa berkembang biak, ya. Sangat banyak sekali, ketiga-tiganya sangat kaya raya. Akhirnya Allah menguji mereka dengan didatangkan masing-masing dari mereka wujud yang sesuai dengan dulu apa yang pernah mereka alami. Kedua di antara dua dari yang tiga ini mereka mengingkari dan mereka tidak mau memberikan sedikit rezeki yang Allah sebenarnya berikan kepada mereka. Bahkan kalimat mereka mengatakan bahwa ini semua adalah hasil usahaku. Padahal dia sadar bahwa dulu yang memberikan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga yang dua ini, yaitu yang punya penyakit kulit dan yang punya penyakit tidak bisa tumbuh rambut ini, dikembalikan seperti semula. Akan tetapi yang penyakit buta, maka Allah Subhanahu wa ta'ala masih tetapkan disebabkan apa? Karena ia masih mau berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan, dan ia menisbatkan nikmatnya tersebut hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini jamaah sekalian rahimakumullah, ya. Maka seharusnya kita menjadi seorang muslim dan mukmin itu kita harus menggunakan nikmat tersebut itu untuk menjalankan ketaatan kita kepada Allah. Kalau di dalam contoh hadis ini, di mana seorang yang dulunya memang benar-benar dalam keadaan kesusahan, lalu kemudian ia diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dia tahu bahwa itu hanya titipan dari Allah dan tidak akan mungkin hal tersebut bisa dibawa kecuali dimanfaatkan untuk beramal soleh. Jangankan rumah yang mewah, pakaian kita pun yang mungkin harganya sangat murah sekali, itu semua tidak akan kita bawa. Apalagi yang lainnya. Yang hanya kita bawa adalah amal soleh kita. Sehingga seharusnya jamaah sekalian rahimakumullah, ya, seperti yang kami sampaikan tadi di awal, ya, ingat bahwa nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala harus kita yakini bahwa itu datangnya dari Allah. Kemudian kita syukuri dengan lisan kita dan kita gunakan nikmat tersebut untuk beribadah kepada Allah. Apalagi nikmat yang paling besar, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, ya, beliau menyebutkan bahwa nikmat itu ada dua, nikmat yang mutlak dan nikmat yang muqayyad. Nah, nikmat yang mutlak itu adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Seorang hamba ketika diberi nikmat ini merupakan nikmat yang paling besar. Harusnya dia bersyukur atas nikmat tersebut. Ya. Ketika dia diberi mungkin tambahan duniawiyahnya, ya, memiliki istri, punya anak yang banyak, punya rezeki yang banyak, ini sifatnya muqayyad. Ya. Artinya dia disebut nikmat ada kaitannya dengan apa yang dihasilkan. Tapi kalau iman dan Islam ini, ya, merupakan nikmat yang mutlak, hanya hamba-hamba Allah yang Allah sayangi, yang Allah berikan nikmat tersebut. Kalau sifatnya duniawiyah, maka ini ada kaitannya dengan nanti apa yang akan kita lakukan terhadap fasilitas tersebut. Jika fasilitas tersebut itu kita gunakan untuk ketaatan kepada Allah, maka ini yang disebut nikmat. Tapi kalau fasilitas itu kita gunakan untuk maksiat kepada Allah, maka ini yang disebut istidraj. Istidraj itu adalah keburukan ataupun adab yang dibungkus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kesenangan. Artinya dia terbuai dengan kesenangannya karena fasilitas tersebut dia gunakan untuk maksiat kepada Allah, dan suatu saat Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencabutnya tatkala ia dalam keadaan lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah jamaah sekalian rahimakumullah, ya, yang terkait dengan masalah menisbatkan nikmat itu kepada selain Allah.
Dan sekali lagi adalah kita menjaga lisan kita, menjaga hati kita. Sebagai seorang mukmin harus berhati-hati dalam lisan kita dan dalam perbuatan kita serta terhadap hati kita. Jangan sampai justru seharusnya hal tersebut bisa menjadikan kita mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat, tapi malah justru menjerumuskan kita kepada neraka Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dan menjaga harta serta menjaga berbagai fasilitas yang kita miliki untuk kita gunakan dalam rangka menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.